Tuhan, kami ada, kami hidup, kami Kau ciptakan untuk jadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Kau yang mengetahui kedalaman isi hati kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah ini Tuhan Yesus. Kami berkumpul di tempat ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersorak, tertawa, kami menangis. Kami mengingat terus kasih Tuhan di sepanjang hidup kami. Semua karena anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bicara buat masing-masing kami, sehingga kami mengerti apa maksud Tuhan dalam setiap perjalanan hidup yang harus kami lalui. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran Tuhan. Ampuni dosa kesalahan hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya sembunyikan di balik salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Masih percaya Yesus? Amin. Masih baca Alkitab? Amin. Haleluya. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab atau dalam HP kita yang gak suci. Kalau Alkitab kan suci, kalau HP gak suci. Yang suci di aplikasinya Alkitab ya. Tema yang akan saya sampaikan dalam minggu kedua, beriman di tengah tantangan. Bacaan kita ada dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-22. Kita baca bergantian, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah memiliki bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintu pada lambungnya, buatlah bahtera itu setingkat bawah. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diberitakan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Haleluya. Bacaan kita ada dalam Kejadian 6, 9 ayat 22. Kalau saya boleh sedikit flashback ke pasal-pasal berikutnya yang melatar belakangi Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera.
itu dimulai dari bahwa keadaan bumi ini sudah hancur, keadaan bumi ini sudah penuh dengan dosa. Keadaan bumi ketika itu ya sudah rusak. Bumi telah rusak di hadapan Allah. Di hadapan Allah artinya ini benar-benar murka Allah. Kalau dalam perjanjian lama itu, Allah itu benar-benar sesuatu yang tidak baik di hadapannya, murka Allah langsung. Kalau sekarang kita mau berbuat dosa, mau berbuat salah, mungkin ya sama kayak sama kayak orang yang benar gitu loh. Orang nggak akan tahu kita itu sebenarnya lagi salah apa enggak, karena nggak kelihatan. Kalau firman Tuhan bilang sama seperti ilalang di tengah gandum. Jadi nggak tahu, karena beda dengan perjanjian lama. Perjanjian lama itu sekali saja kita berbuat salah, berbuat jahat, murka Allah langsung ketahuan. Nah saat ini kita memang sampai pada akhirnya nggak akan tahu siapa yang jahat, siapa yang buruk. Mungkin kita hanya sebatas menilai, Bapak Ibu Saudara. Kita nanti akan tahu di pengadilan Kristus. Bumi saat itu sudah penuh dengan kekerasan. Bumi saat ini sudah penuh dengan dosa-dosa yang di sini lebih halusnya dibilang sangat jelas Tuhan itu lihat bahwa dia melakukan dosa itu terang-terangan. Nanti Bapak Ibu boleh baca di ayat-ayat sebelumnya, karena ini kisah Nuh ini berkaitan ya. Kalau dari pembacaan masih nggak terlalu panjang lah kalau Bapak Ibu baca dari pasal 1. Dari awal mula penciptaan bumi. Tapi ada pembeda ternyata. Nggak semuanya orang itu penuh dengan kekerasan, kehancuran, penuh dengan dosa. Meskipun hari-hari ini anak-anak muda sering ya, kalau saya nggak kayak dia, yang nggak gaul gitu kan, nggak zaman now lah. Artinya sesuatu yang negatif pun bisa demikian di pikirannya. Ya ini biasa, seusia saya biasa gitu kan. Atau nanti juga ada saatnya saya bertobat. Itu kan kata-kata anak muda. Karena saya juga demikian ketika itu. Saya ya nggak masalah lah berdosa sekian tahun. Nanti saya setelah umur kira-kira 50 tahun baru bertobat. Nah, ini kan pemikiran-pemikiran yang kurang tepat ya adik-adik semua. Jadi kita nggak tahu kapan hidup kita itu berhenti gitu kan. Nyawa kita, usia kita itu, kata firman Tuhan, seperti uap, cepat saja hilang. Ketika zaman Nuh adalah satu-satunya orang yang benar di hadapan Tuhan. Di pembacaan pertama sampai silsilah keturunan Nuh sendiri diberitahukan bahwa dia bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi sekelilingnya pun mengakui bahwa Nuh ini memang orang yang benar di mata Tuhan, orang yang hidup taat di hadapan Tuhan. Gitu. Orang mungkin akan menganggap Nuh orang gila, orang yang gak waras ketika dia membuat bahtera di musim kemarau. Nuh mungkin dianggap orang yang gak waras. Yang ini kenapa dia ini membuat bahtera besar sekali? Kalau di ayat itu dikatakan 300 hasta, kurang lebih 135 meter. Mungkin lapangan bola ya. Lebih luas lagi, lebar 22,5 meter. 50 hasta. Ini kan hanya orang yang benar-benar taat sama Tuhan. Orang yang benar-benar patuh sama perintah Tuhan. Mau terlepas, dia dikatakan gak waras, dia dikatakan ini ada-ada aja. Nah, berapa banyak di antara kita di kehidupan sehari-hari dianggap orang karena kita berbeda, kita dianggap demikian, gitu kan? Apalagi di zaman anak muda, itu kalau dia artinya soleh sedikit lah ya, dia ngapain sih, gitu kan? Rajin-rajin amat doa, gitu kan? Kalau dia dianggap bentar-bentar baca firman, gitu kan? Atau statusnya firman, dianggap wah ini sok rohani banget, gitu kan? Atau
Ya katakanlah apapun itu, anak-anak muda yang kalian sering dikatakan sama teman kalian so rohani gitu kan. Mungkin pertama-tama kalau kita belum rohani akan dianggap demikian. Kita akan dikatakan so rohani gitu. Sama ketika kita memuji menyembah Tuhan, yang kita dulunya nggak pernah memuji menyembah Tuhan, kita nggak pernah nyanyi, pasti dikatain, udahlah, biasa juga nggak nyanyi, biasa juga nggak nyembah Tuhan. Udah biasa aja. Itu memang tugas JWL Singer aja yang nyanyi, kita mah nonton. Itu sesat Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita memang harus tampil beda sendiri dari antara orang yang kita anggap dia nggak taat sama Tuhan, dia nggak takut sama Tuhan, dia nggak patuh sama Tuhan. Ya memang ini nggak gampang, ini perjuangan, dan perjuangan itu butuh proses. Dan proses itu ya memang sulit, apalagi di dalam Tuhan. Sama seperti benih yang ditanam. Coba saya membaca salah satu, bisa membaca dalam Yohanes 12 ayat 24. Ibu Siska minta tolong dibacakan. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya. Kalau biji itu nggak ditanam, biji itu dipelihara dan sampai tumbuh, dia nggak akan jadi apa-apa. Kalau kita hanya menyimpannya di dalam rak. Kita hanya menyimpannya rapi. Ya sama seperti kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak ditanam, meskipun itu nggak enak, ditanam itu nggak ada yang enak ya Bapak Ibu Saudara. Namanya ditanam itu ya di dalam tanah. Kalau dikatakan di sini biji gandum, itu memang nggak ada yang enak, susah, menderita, gelap kalau sebagai biji gandum. Nggak ada siapa-siapa, cuman sendiri. Kita mungkin ngalamin gitu, atau kita mungkin udah pernah ngelewatin gitu. Dan memang prosesnya demikian Bapak Ibu Saudara. Atau saya mau pakai contoh satu lagi, seperti bangunan. Apa yang ke bawah itu? Nah, fondasi. Oke lah, fondasi gereja kita atau di Indonesia mungkin ya kurang tinggi banget ya. Gimana kalau yang di Qatar itu, Wiz Khalifa? Itu berapa kedalamannya itu kan? Yang paling tertinggi di dunia itu kan? Untuk mencapai apa? Bangunan yang kokoh. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Kita nggak akan mencapai iman seperti Nuh, ketaatan seperti Nuh, kalau kita nggak mau taat. Kita nggak mau patuh sama apa yang Tuhan mau. Kita nggak akan pernah, sampai kapanpun, kalau Bapak Ibu Saudara menunggu Tuhan berbicara secara audible, itu saya rasa kita nggak akan pernah mungkin ngalamin. Tapi Bapak Ibu Saudara yakini kalau firman ini kita baca setiap hari, kita renungkan dan minta Tuhan bicara, saat itulah memang Tuhan bicara sama kita. Kalau mau sampai kapan audible itu mungkin hanya 1, 2, 3 orang. Dan beberapa juga kadang diragukan. Gitu. Karena malaikat pun, iblis pun menyerupai malaikat. Gitu. Berapa banyak teman-teman juga sering kok bilang, saya dengar kata Tuhan gini. Gitu. Tapi saya lebih percaya dan saya lebih ingin memastikan kata firman Tuhan. Ya kata firman Tuhan, apa bedanya sama kata Tuhan? Haleluya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Dan mencapai iman seperti Nuh memang berat. Di tengah keadaan yang membuat dia merasa seperti orang yang gak wajar pada umumnya membangun bahtera sedemikian rupa. Nuh seorang kepala keluarga yang taat kepada Allah. Sehingga rencana Tuhan yang diutarakan pada Nuh yakini bahwa ini suatu kepastian. Suatu hal yang memang benar-benar akan terjadi. Saya nggak ngomong sama Tuhan dulu sih. Saya nggak baca firman dulu sih.
Jadi di sini sebagai orang tua, mungkin yang sudah menjadi orang tua ya Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita bahwa Nuh itu bukan hanya menjadi teladan sebagai orang yang taat kepada Tuhan, tapi sebagai kepala keluarga, di mana di sini dia menjadi contoh bagi anak-anaknya, bahkan sampai pada di zaman kita saat ini. Sebab keluarga adalah tempat pembelajaran iman bagi setiap anggotanya, anak-anaknya, atau bahkan itu katakanlah menantunya, cucunya mungkin. Seorang pemimpin keluarga dan diteladankan kepada istri dan anak-anaknya. Dan Nuh menampilkan diri sebagai kepala keluarga yang beriman meskipun menghadapi tantangan. Karena anaknya itu nggak mungkin nggak protes. Ngapain bikin bahtera? Istrinya nggak mungkin nggak protes. Ngapain masukin hewan sepasang semua, gitu kan? Semua pasti protes, gitu. Nah, penting bagi kita sebagai orang tua di sini adalah menjadi teladan bagi anak-anak kita. Meyakinkan anak-anak kita bahwa ini benar sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa ini memang benar sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tapi kalau kita sebagai orang tua aja udah ragu-ragu, kita sebagai orang tua aja udah nggak jadi contoh, gimana anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara? Hanya 1, 2, 3 kemungkinan anak-anak itu menjadi pelita di tengah keluarganya yang gelap. Gitu. Saya puji Tuhan ada dalam keluarga yang gelap ketika itu. Jadi gelap tapi nggak gelap-gelap banget, cuman memang nggak aktif beribadah, Bapak Ibu Saudara, gitu kan. Dan ya biasalah namanya orang Batak yang dari kampung itu, kalau ada kejadian gini dia akan tanya kepada yang di kampung, kenapa ya terjadi gini, gitu kan. Nah, dan itu memang ya terjadi juga sama keluarga saya gitu. Jika terjadi hal-hal yang kira-kira ini mungkin bagi mereka aneh gitu kan. Nah, cuman saya pribadi ya nggak begitu percaya ya saat itu, sampai pada saatnya seorang ibu gembala yang ketika itu di Lampung, mungkin tahu ya, yang waktu itu sedang duduk di kursi roda, itu datang menghampiri saya dengan berkata, "Kok kamu nggak pernah ke gereja ya? Kan dekat gereja." Di ini cuman waktu itu rumah saya sesudah gereja, Bapak Ibu Saudara. Kalau yang waktu itu ke Lampung kira-kira beda 5 rumah dari situ. Jadi cuman 100 meter, benar-benar nggak sampai. Saya nggak pernah ke gereja dengan alasan saya waktu itu gereja dari kecil HKBP gitu kan. Jadi saya nggak pernah gereja. Ibu gembala itu datang dan katakan, "Tuh kamu nanti kalau nggak pernah gereja mau masuk neraka apa surga?" Dia hanya katakan gitu kan. Ya mungkin gara-gara saya masih anak kecil gitu kan, masih SMP lah. Jadi dia ngatainnya langsung ke intinya aja gitu, mau surga apa neraka gitu kan. Saya bilang ya surga lah, siapa yang mau neraka gitu kan. Nah, dari situ saya mulai taat sampai saya mengerti, meskipun di awal itu sempat kebingungan ya, karena kita biasa nyanyi itu kan lagunya kan Kidung Jemaat gitu kan. Nah, saya bingung juga, ini tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba tepuk tangan, tiba-tiba diem gitu kan. Karismatik Pentakosta kan begitu kan. Jadi waktu itu saya ikutin sampai setahun. Terus itu saya setia, saya mendalami lah, terus saya sampai nyanyi juga. Mulai ternyata iya ya, kenapa bisa nangis, bisa ini, bisa tiba-tiba sukacita, bisa tepuk tangan dengan semangat. Ternyata ya memang benar ya, saat kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memang Tuhan kasih Roh Kudus itu, amin. Tuhan kasih hadiratnya sama kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus koreksi diri kita saat kita memuji menyembah Tuhan. Kita masih biasa-biasa aja. Kita harus koreksi apa yang sedang terjadi. Ini nggak boleh terjadi setiap minggu. Saya nggak bisa cuman datang biasa-biasa aja. Harus ada sesuatu yang spesial dalam diri kita pribadi. Gitu. Kenapa orang itu bisa menyembah sungguh-sungguh, bisa bermazmur, bisa tepuk tangan, sorak-sorai, sukacita? Itu harus kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara, yang mungkin belum mengalaminya. Karena apapun itu, liturgi kita badani ini mempengaruhi roh kita, Bapak Ibu Saudara. Mana mungkin ketika kita dingin saat
memuji menyembah Tuhan, roh kita sedang berapi-api. Itu kan sangat berlawanan sekali, gitu kan. Jadi nggak mungkin. Jadi saya menjamin Bapak Ibu Saudara, ekspresi kita menentukan gimana roh kita sama Tuhan. Amin. 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 Dan hal yang paling penting, kenapa Nuh sampai begitu percayanya sama rencana Tuhan, yang orang mungkin anggap ini nggak wajar, karena ada dasar iman dalam hati Nuh. Karena Nuh bergaul sama Tuhan. Karena Nuh nggak pernah ninggalin Tuhan. Kita, saya, Bapak Ibu Saudara, berapa sering kita ninggalin Tuhan? Sedangkan Tuhan sendiri nggak pernah ninggalin kita loh. Ini loh luar biasanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhannya orang Kristen. Dia nggak pernah ninggalin umatnya. Dia kejar terus, dia cari terus. Hanya Tuhan orang Kristen yang rela turun dari tempat surga yang mulia, jadi serupa sama umatnya, ngelihat itu umatnya langsung, nyembuhin itu umatnya langsung, berkorban bagi umatnya itu langsung. Hanya Tuhannya orang Kristen, hanya Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Tuhan yang lain nggak ada. Agama lain semua mencoba dengan caranya mencari Tuhannya seperti apa. Mereka hanya tahu Tuhannya sesembahan patung dan segala macam. Makanya Bapak Ibu Saudara, salib ataupun apa itu lambang Kristen tidak ada gunanya kalau hati kita, hati Bapak Ibu Saudara nggak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, nggak bergaul sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu nggak ada artinya tanda-tanda gitu. Saya kemarin di rumah itu saya iseng ngecat tanda salib. Karena si salib, mungkin ada yang lihat bayangan salib di bawah foto, itu saya iseng karena kelebihan cat gitu kan. Karena bagi saya mau ada tanda salib juga, ya kadang kalau pas lagi ketemu yang teman ini juga agak risih gitu kan, yang nggak mau masuk juga kan. Tapi apa nggak lebih baik melalui cara hidup kita dilihat, kok dia bisa gitu ya, kok dia bisa mengasihi, dia bisa baik. Memang itu Kristen. Apakah luar biasa Bapak Saudara? Amin. Haleluya. Ayat ini, ayat yang kita baca dalam dari 9 sampai 22 ini menyatakan bahwa faktor penting yang mendasarinya adalah kerinduan untuk hidup sama Tuhan. Kalau kita nggak rindu, kita nggak ingin Tuhan itu mengenal kita seperti lagu tadi, ya kita akan jauh terus sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mau sampai kapan? Makanya pemberitaan firman yang minggu-minggu terus disampaikan di mimbar ini, ataupun dari mimbar-mimbar online yang Bapak Ibu dengar, itu harus sungguh-sungguh menjadi rema, menjadi pembelajaran Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya harus bersikap dalam menghadapi hari-hari ini. Semua punya tantangannya masing-masing. Semua punya pergumulannya masing-masing. Tapi ya itulah hidup Bapak Ibu Saudara. Jangankan yang jauh dari Tuhan, yang dekat sama Tuhan aja ngalamin gitu. Kita harus dihadapkan pada sesuatu yang gak enak. Yang menurut kita kurang gimana sih sama Tuhan? Gitu. Kurang dekat apa sih sama Tuhan, kurang berdoa apa sih, kurang memberi apa sih sama Tuhan. Tapi di satu sisi kita mengalami hal yang kita anggap, saya nggak perlu mengalami ini, tapi Tuhan kasih. Tapi yakinlah Bapak Ibu Saudara, ketika kita di dalam Tuhan, apapun itu, ya udah kalau saya bilangnya, ya namanya seperti jalan, nggak akan selalu rata gitu. Ada yang berlobang, karena memang sering dilewatin truk, ada yang memang karena belum dibangun, gerenjol-gerenjol gitu, atau apalah katakan itu. Tapi saat kita di dalam Tuhan kan kita akhirnya hati-hati untuk nggak lewat situ. Hati-hati supaya kita bisa melewati jalan yang tidak tepat itu, Bapak Ibu Saudara. Bergaul berarti menjalin relasi, memiliki kerinduan untuk senantiasa dekat Tuhan.
Pada masa kini kita bisa melakukannya dengan apa? Doa, puji-pujian, penyembahan, membaca firman, dan hal-hal lain yang menurut Bapak Ibu Saudara dekat sama Tuhan. Kita saat memberi pun kepada orang, contoh katakanlah pengemis. Saat itu pula kita karena kasihan kan, karena iba kan gitu kan. Karena kita memang merasa kasihan dia udah lusuh pakaiannya, kakinya juga gak ada gitu kan. Kita kasihan gitu. Hati kita hanya hati-hati yang apa ya, orang-orang yang lembut, yang bisa berpikir seperti itu. Kalau yang keras paling akhirnya ya memang udah takdirnya dia gitu. Nanti juga ada yang ngasih selain saya, karena saya ngasih juga cuma 2.000. Itu kalau orang yang keras ya, orang yang memang ini dia akan berpikir gitu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita udah dikasih nih, gimana sih caranya supaya kalian itu dekat sama aku, kata Tuhan. Yaitu doa, puji-pujian, penyembahan gitu. Saya pun dulu menganggap puji-pujian, penyembahan itu ya sesuatu yang ini ya, yang perlu nggak perlu gitu. Jadi artinya saya lebih berpikir mendengarkan khotbah gitu kan. Dengan khotbah itu ketika itu ya, gitu. Ternyata setelah saya tahu begitu pentingnya pujian penyembahan itu, ya kita benar-benar terkoneksi sama Tuhan. Iman kita itu sedang kita pakai ketika memuji menyembah Tuhan. Dan saat mendengar firman ini, kita sedang cari iman kita, tambah iman kita, sedang cas lagi iman kita untuk semakin tambah lagi. Makanya jangan pernah Bapak Ibu Saudara lewatkan begitu saja pujian penyembahan. Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang bergereja di Karismatik Pentakosta harus meyakini sebagai salah satu tanda orang tersebut menerima baptisan Roh Kudus adalah salah satunya tanda-tandanya berbicara dalam bahasa lidah atau bahasa roh. Kita jangan anggap bahwa yang itu memang orang-orang tertentu. Saya murni Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang saat itu sangat menentang bahasa lidah. Saya banyak debat juga ya, termasuk sama Pak Gun pun saya tanya gitu kan. Saya enggak, bagi saya ya ngapain sih gitu. Apalagi bagi orang yang mendengarnya di luar kita gitu, di luar gereja aliran Karismatik Pentakosta, ya buat apa gitu. Tapi setelah saya belajar, saya mengerti, oh ini sebagai salah satu tanda yang memang kita harus minta Bapak Ibu Saudara. Kita memang harus mau nggak mau kita harus minta sama Tuhan. Dan caranya memang nggak ada cara lain, yaitu ketika kita memang taat tunduk sama Tuhan. Kita lakukan bagian kita untuk mempermuliakan Tuhan. Gak ada cara lain Bapak Ibu Saudara. Saya pun gak maksa Bapak Ibu Saudara ya untuk harus berbahasa lidah, tidak. Gitu. Tapi penting bagi kita kalau kita rindu ketika mendengar orang memuji menyembah Tuhan, harus ada dalam kerinduan hati kita, saya ingin seperti itu, saya ingin. Akhirnya membuat kita terbangun rohani kita. Gitu. Dan kepada Bapak Ibu Saudara pun yang sudah memiliki karunia tersebut, bukan untuk jadi ajang sombong-sombongan, ajang untuk seolah-olah ada dalam hadirat Tuhan. No Bapak Ibu Saudara, berbahasa lidah itu bukan artinya sedang ada dalam hadirat Tuhan, tapi sedang membangun roh kita. Gitu. Sedang membangun roh kita. Dan baiklah itu kita pergunakan untuk membangun sekeliling kita juga. Jangan jadikan itu hanya untuk sebagai ajang, wah, biar seolah-olah penyembahannya. No, itu salah. Itu mencuri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, para pelayan-pelayan yang mungkin pernah kejadian demikian. Praktek iman yang dilakukan Nuh adalah ketaatan pada Allah. Nuh mengajarkan bahwa iman adalah kata kerja. Iman adalah sesuatu yang aktif dan ditunjukkan dengan tindakan nyata. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Iman ini gak hanya dipakai di gereja ini. Iman ini gak hanya dipakai ketika kita
ada dalam kegiatan agama, organisasi agama, atau dalam keadaan kegiatan gereja, komsel, dan sebagainya. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Iman dipakai ketika kita menjalani hidup kita seminggu, sebulan, setahun. Kita pakai iman kita dalam Kristus. Amin. Amin. Berapa banyak memang kita anggap, hal kecil gini gak usah pakai iman lah, pakai cara ini aja, gitu. Tuhan mau kita setia dari perkara-perkara kecil. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, praktek ketaatan pada Allah melalui iman kita harus terus ada dalam hati pikiran kita. Harus terus bergejolak meskipun sekelilingmu mengatakan engkau berlebihan. Sekarang kan apa-apa yang sesuatu lain dianggapnya lebay. Gitu kan? Apa sih singkatan lebay? Nggak ada yang tahu ya. Intinya berlebihan kan gitu ya. Ayah Sem Hamdani Yapet ini menjadi teladan ketaatan atas perintah Tuhan yang diberikan kepadanya. Apa yang diminta Tuhan dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi ketika kita bergaul dengan Tuhan, Ia menyatakan kehendak perintahnya. Sesudahnya, kewajiban kita adalah menaatinya. Semua butuh perjuangan Bapak Ibu Saudara. Nggak ada yang memang ikut Tuhan itu enak-enak aja. Kita kadang dipaksa harus meninggalkan pekerjaan kita yang kurang tepat, atau bahasa kasarnya kurang halal begitu kan. Kita dipaksa meninggalkan sesuatu yang memang tadinya enak banget dalam hidup kita, kita harus tinggalkan. Karena itu bertentangan sama firman Tuhan. Mencapai ketaatan itu memang demikian Bapak Ibu Saudara. Biarin bumi menertawakan, seluruh dunia menertawakanmu, tapi Tuhan berkenan. Amin. Apalagi anak-anak muda ini. Nggak apa-apa engkau jomblo seumur hidup asal engkau nggak pacaran sama yang tidak percaya Yesus. Serius Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekalian, nggak masalah. Iya, kita kan selalu beranggapan Bang Luto kan nanti lambat laun dia ngikut saya, gitu kan? Itu kan ini ya pengecualian seolah-olah nanti bisa kok terbawa, nggak bisa. Saat engkau memutuskan untuk engkau mencari pendamping yang bukan Yesus, yang bukan pengikut Yesus, yang tidak mengenal Yesus, engkau sedang menyalibkan Yesus kedua kalinya, adik-adik sekalian. Atau apapun itulah keadaan kita. Kalau kita susah terus, bisnis gak pernah berhasil, tapi kita di dalam Tuhan, gak apa-apa. Yang penting Tuhan berkenan. Mau kita hidup susah-susahnya terus ini sampai kapanpun, tapi Tuhan berkenan, itu lebih baik Bapak Ibu Saudara, daripada kita harus melegalkan segala cara menurut pikiran kita. Padahal itu tidak benar di hadapan Tuhan. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Gak apa-apa kita sulit. Gak apa-apa kita gak bisa seperti orang lain yang hidup mewah-mewahan. Gak apa-apa, yang penting kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita gak tahu umur kita ini kapan. Ingat Bapak Ibu Saudara, saat pertobatan itu ada dalam hati pikiran kita saat ini, dan kita masih bilang begini, nanti ya Tuhan, berapa tahun lagi? Singkirkan Bapak Ibu Saudara, itu pasti dari sejarah. Apa yang sudah kita dengar, firman yang sudah dinyatakan dalam hidup kita, itu penting kita harus mentaatinya. Karena kita sudah mendengar. Lain hal kepada mereka yang belum mendengar. Saya punya cerita dari teman saya gini. Keadaan saya sulit tuh. Artinya gak memungkinkan saya untuk bekerja dengan pendapatan yang demikian, dan saya tetap pelayan. Jadi saya nantilah setelah 2 tahun ini, saya mau
fokus kerja, dan setelah itu saya mau habis-habisan pelayanan, mau sungguh-sungguh pelayanan. Lah dia ngatur Tuhan, gitu Bapak Ibu Saudara. Ya saya sih yang nggak bisa ngelarang, artinya ya kamu juga udah mengerti lah firman Tuhan. Saya nggak perlu ini juga karena dia juga ya orang SCT Battle gitu, artinya dia juga ya sama kayak saya lah, alma maternya. Artinya buat apa saya jelasin juga, kita sama-sama belajar gitu. Ya udahlah, ya silakan aja gitu kan. Dan saya mendapat sesuatu yang membuat saya terkejut, itu kok bisa ya dia dikatakan gitu, sedangkan hari-hari kita nggak tahu. Orang yang kita anggap sehat bugar hari ini, berapa hari kemudian kita terkaget dia udah meninggoy, katanya berhalus ya. Jadi kita nggak tahu gitu. Benar-benar hidup ini apa ya? Ada, saya punya tetangga, anaknya pilot di Beijing. Dia kata keluarganya, jangan ini ya, anaknya jangan pilot, ngeri pilot banyak jatuh. Dia jawabnya gini, jangankan jadi pilot, orang jalan pinggir jalan aja bisa ditabrak udah di pinggir jalan. Jadi artinya memang yang paling sederhana pun, yang paling aman nyaman pun, kalau itu memang sudah waktunya kita mau apa Bapak Saudara? Ya kalau kita lagi kedapatan ada dalam Tuhan, kita lagi sedang setia. Kalau kita belum beres, kita masih pakai rencana kita 2028 Tuhan, 2025 Tuhan. Beberapa tahun ini dulu lah. Gitu. Jadi memang seringkali kita masih sering pakai cara kita Bapak Ibu Saudara. Nah, Nuh di sini mengajarkan kita bagaimana sesuatu yang memang orang anggap itu aneh, tapi kalau ini perintah Tuhan, dia tetap jalankan. Terus Bapak Ibu Saudara akan bertanya gini, terus gimana Bang, kalau saya itu tahu itu perintah Tuhan, itu suara Tuhan, itu firman Tuhan. Ya ketaatan. Hanya orang-orang yang belum sama sekali mendengar atau mengerti Tuhan, ya bisa dikatakan orang-orang spesial lah, yang belum sama sekali kenal, yang Tuhan mungkin menampakkan wajahnya, mendengar suara Tuhan secara real. Kita yang orang percaya gini Bapak Ibu Saudara, bukannya mustahil ya, tapi ya jangan harap deh kalau udah dalam posisi ini Bapak Ibu Saudara, saya kayaknya belum percaya Yesus banget, soalnya dia belum menampakkan diri pada saya. Saya belum percaya banget sama suara Tuhan, kok dari Alkitab kalau nggak Tuhan itu sendiri bicara sama saya. Gak bakal Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu Saudara udah dalam hal seperti ini, ada dalam kondisi seperti ini. Firman inilah yang menjadi petunjuk kalau Tuhan itu sedang berbicara sama kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya nggak jarang ketika renungan itu dibagikan, mau terlepas dari siapapun itu, dari apapun itu, kita sering nggak bilang, kok pas ya sama saya gitu. Sering ya gitu ya. Meskipun kadang ada kebalikannya, ini buat saya ini. Itu biasanya yang nggak enak gitu kan. Kalau yang enak, oh ini pas banget ya gitu. Atau kadang yang memang sesuai dengan keadaan saat itu, sedih ataupun suka, terus kita baca firman kayak pas nih gitu kan. Ternyata dalam ketaatan itu, selain kita mengerti petunjuk Tuhan itu jelas dan pasti bahwa suara Tuhan itu memang akan terjadi, ada hasil iman yang akan diingat dan berkenan bagi Allah. Jadi kita setia sama Tuhan, kita belajar setia di Bapak Ibu Saudara. Enggak demikian aja kita seolah melakukan ini biasa. Tuhan perhitungkan Bapak Ibu Saudara. Kita butuh perjuangan untuk ke gereja ini. Mau apapun itu, kita butuh ongkos. Kita yang biasa bangun siang harus bangun pagi. Kita berjuang untuk ke sini karena kita punya kerinduan
untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Percayalah Bapak, Ibu, Saudara, itu dilihat Tuhan. Ada hasil yang akan kita tuai nanti, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengingat Nuh di tengah-tengah hukuman air bah yang terjadi. Tuhan memelihara keluarga ini dari kebinasaan. Dan ketika air bah itu datang, ketika sesuatu itu yang gak enak, Tuhan apa? Janji kan nyertai kalau kita dalam Tuhan tadi. Asal kita apa? Kita nggak melenceng. Kita tetap taat meskipun nggak enak. Demikian juga Nuh. Dia harus bangun itu bertahun-tahun lamanya. Bahtera. Yang lain sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan mendapatkan hasil. Dia membangun yang seolah-olah nanti ini buat apa sih? Gitu. Bangun sebegitu besarnya Bahtera. Terus buat apa juga sih ini semua hewan binatang dimasukin? Kan ini pasti penuh pertentangan ketika itu. Tapi ketika air bah itu datang, ketika sesuatu yang terjadi sama kita yang gak enak itu datang, Tuhan janji kan selamatin kepada mereka yang taat, kepada mereka yang patuh. Tuhan gak binasakan Nuh dan seisi bahteranya. Yang lain binasa. Jadi kalau kembali ke masa ini Bapak Ibu Saudara, kalau dari zaman Adam itu terus berhenti di zaman Nuh ketika itu air bah, ya memang kita ini ya udah dari Nuh ya. Jadi udah memang Nuh itu jadi sudah terputus, artinya bukan terputus secara ini ya, secara manusianya, artinya saat itu bumi sudah lenyap semuanya, karena waktu itu bukan hanya kayak daerah Asia, bukan gitu. Jadi seluruhnya, seluruh bumi, hanya Nuh dan seisi bahteranya yang diselamatkan. Tuhan juga berkenan atas tindakan Nuh karena mengutamakan mezbah persembahan bagi Tuhan. Apa yang melakukan menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Persembahan gak melulu bicara uang, Bapak Ibu Saudara. Persembahan gak melulu bicara apa yang kita kasih buat gereja. Persembahan yang paling penting itu adalah hidup kita, tubuh jiwa roh kita. Kalau tubuh jiwa roh kita aja sudah kita persembahkan sama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, apalagi yang melekat sama kita, materi kita, itu pasti sudah otomatis. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan anggap orang yang sudah memberi secara materi, dia sudah juga sungguh-sungguh memberikan secara, belum tentu juga. Tapi saya yakini, saat kita melihat, wah dia memang saya lihat, kita ambil contoh lah, seorang janda yang memberikan persembahan seluruhnya itu kan orang susah, orang yang dia ngapain sih dia ini gitu, kalau mungkin orang diajak kurang, tapi dia berikan semuanya. Kalau dari kelebihan kita memberi itu belum wow Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita pun nggak sanggup ngasih itu sama Tuhan, ya udah, tubuh jiwa roh kita aja. Jangan jadikan sesuatu materi itu menjadi penghalang kita untuk mempersembahkan tubuh jiwa roh sama Tuhan. Kalau kita masih menakar-nakar jumlah nilai, seginilah karena ada orang lain yang memberikan, seginilah karena toh gereja juga akan terpelihara. Itu bagi saya dia pertama-tama belum mempersembahkan tubuh jiwa dia sepenuhnya sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita yang pertama adalah mempersembahkan tubuh jiwa roh kita dulu sama Tuhan. Yang lain pasti ngikutin. Kalau yang lain belum ngikutin, berarti belum sepenuhnya. Masih sedikit-dikit, masih beberapa persen tubuh jiwa roh kita, Bapak Ibu Saudara. Nah dari sini kita belajarlah, kita koreksi diri kita. Kita udah sampai mana?
Kita perjuangan semuanya Bapak Ibu Saudara pribadi, karena kita di penghakiman nanti nggak grup-grup ya, nggak ada nanti Komsel Sawangan ini masuk surga, pasir putih neraka juga ya Bapak Saudara. Semua masing-masing ya, semua mempertanggungjawabkannya masing-masing. Nggak ada keluarga pun nggak ada. Makanya enaknya sebagai pengikut Yesus itu gitu ya, ketika ditinggal mati, mungkin ada yang udah ditinggal mati pasangannya terus menikah lagi, ya memang kita nggak bertemu lagi gitu kan, nggak kenal gitu kan. Coba bayangin kalau kenal, pasti yang lama ini ya menggugat gitu kan, atau mengkhianati. Nuh ini benar-benar jadi teladan bagi kita, terutama sebagai orang tua, bagi saudara, sebagai kepala keluarga, untuk kita sederhana dulu lah kepada anak-anak kita. Mungkin ada yang bilang, Bapak tuh gaya-gaya bilang orang tua, dia aja belum jadi orang tua. Ini saya nanti bentar lagi mau jadi orang tua gitu kan. Artinya saya juga yang nggak ini ya, bahasanya nggak ngemeng doang gitu kan. Saya juga ya ini gitu. Jadi dari situ ya kita bisa tahu. Tapi kalau dari orang tuanya aja kita lihat, ya gimana sih anaknya aja gitu, ya karena orang tuanya gitu. Tapi kalau orang tua sudah menjadi teladan iman dalam keluarga, anak-anak pasti contoh. Anak-anak pasti gitu. Saya punya bapak sama mertua itu, karena saya nggak ngerokok atau anak-anaknya ngerokok, dia jarang ngerokok, kami lihat. Mungkin bapak-bapak yang lain mungkin lihat ya, kalau di kami jarang lihat, meskipun mereka ngerokok. Gitu. Artinya sesuatu yang mungkin nggak tepat, ya dia nggak kasih lihat, gitu artinya. Tapi ya saya juga nggak mungkin nyoba rokok ya Bapak Ibu Saudara. udah nggak di situ lah gitu. Nah, perjuangan kita adalah terus untuk taat di dalam Tuhan. Kita mau jadikan tempat wadah gereja GBS 56 tempat di mana kita bertumbuh pengenalan akan Kristus. Meskipun ada sesuatu yang membuat kita nggak enak. Bapak Ibu Saudara, kalau saya sering mengikuti perkembangan ya, saya udah lumayan lama di sini. Terus itu saya cerita ke teman-teman saya yang lain dan mereka pun cerita. Jadi semua tempat itu sebetulnya sama aja. Mau di gereja manapun, kalau kita anggap ada ini nggak enak, kita pindah pun akan sama juga gitu. Jadi kurang lebih podoai gitu. Jadi mau kemana pun sama aja. Kita nggak akan bisa nyari semua itu malaikat dalam gereja. Jikapun dalam gereja itu malaikat, kita datang bukan sebagai malaikat. Saya nggak ngomong ya. Artinya teruslah bertahan, teruslah kita belajar untuk setia. Mau apapun itu, nggak enak mungkin, ngebosenin mungkin, WL-nya saya terus. Belajarlah untuk terus menyembah Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Saya undang main musik. Kita akan menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan memuji Tuhan. Mau terlepas dari keadaan kita, dari situasi yang membuat kita nggak enak saat ini, keputusan kita tetap percaya sama Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk taat seperti Nuh, meskipun dunia menertawakan kami. Tuhan, kami percaya saat kami taat, saat itu pula ada hasil yang akan kami tuai. Meskipun berat, meskipun kami harus berjuang, kami harus mencucurkan air mata, meneteskan keringat. Kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan gak ada yang sia-sia. Di dalam Tuhan
pasti ada yang istimewa. Kami yakini Tuhan Yesus, hidup kami mau sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Sebab kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan selalu dalam hidup kami. Mau kondisi apapun Tuhan, ajar kami untuk terus bersyukur, untuk terus mengingat segala kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Cinta
Ibu Saudara, yakinkan hati kita pada Kristus. Beri waktu bagi Tuhan, bukan yang sisa. Beri waktu untuk kita beribadah sama Tuhan. Dan kita nggak akan mengalami ketenangan itu kalau kita nggak pernah berdoa. Orang yang tenang adalah orang yang berdoa. Dan berdoa itu adalah komunikasi kita sama Tuhan. Dan berdoa itu adalah upaya kita untuk terus mengimani bahwa Dialah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Itu adalah tindakan nyata yang mesti kita praktekkan dalam hidup kita. Meskipun sekelilingmu mengatakan engkau berlebihan, sama seperti Nuh, pada akhirnya ketika sesuatu yang gak enak itu, air bah itu terjadi, dia aman dalam Tuhan. Begitu juga hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mau terlepas apapun yang terjadi dalam hidup kita, percaya terus di dalam Tuhan. Tuhan ada di pihakmu. Dia yang akan berperang melawan musuh-musuhmu, dan kita, Tuhan nyatakan, hanya diam saja. Terus percaya, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, firman-Mu telah disampaikan dan tidak berhenti di mimbar ini saja, di gereja ini, tapi akan terus mengalir di dalam perjalanan hidup kami, di hari-hari kami, sampai kedatangan Yesus kali kedua. Terus Tuhan, beri kami hikmat untuk kami hidup taat di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, ambil alih seluruh hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak Saudara. Puji nama Tuhan.